Kita akan memasuki segmen keempat yang kita sebut sebagai debat eksploratif. Segmen ini kita sebut debat karena nanti antar paslon akan terjadi tanya jawab, akan terjadi saling menanggapi. Segmen ini kita akan mulai dari paslon nomor urut 4, akan ditayangkan videonya beserta pertanyaannya, lalu kemudian paslon 4 akan menjawab dengan waktu 90 detik, lalu kemudian jawaban paslon 4 akan ditanggapi oleh paslon nomor 5, waktunya 60 detik, dan tanggapan paslon nomor 5 akan direspon balik oleh paslon nomor 4 dengan waktu 60 detik. Demikian berikutnya, paslon nomor 5 akan menjawab, akan ditanggapi paslon nomor 1, paslon nomor 1 akan direspon balik oleh paslon nomor 5. Demikian seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai debat eksploratif. Untuk segmen keempat, debat eksploratif ini, kita mulai dari paslon nomor urut 4. Kepada paslon nomor urut 4 dan paslon nomor urut 5 untuk memperhatikan tayangan audiovisual berikut ini. Silakan, tim. Ancaman demografis dalam bentuk meningkatnya praktik pengeksploitasian dan perdagangan manusia di Lombok Tengah menuntut adanya kebijakan kepala daerah yang tepat untuk menyelamatkan anak. Pertanyaannya, apa kebijakan, strategi, dan program yang akan saudara lakukan dalam mengatasi sekaligus mengkonversi ancaman pengeksploitasian perdagangan manusia menjadi salah satu modal dasar pembangunan? Disilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Perdagangan eksploitasi anak ini memang masih terjadi. Ini tentu faktornya adalah faktor keluarga dengan kondisi rumah tangga maupun orang tuanya. Padahal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah jelas menggariskan usia berapa anak sekolah dengan aktivitas apa. Dalam aturan pun diatur seperti itu. Tapi masih terjadi. Oleh karena itu kami paslon nomor 4 akan melanjutkan bagaimana kebijakan pembinaan pada masyarakat. Pertama tentu kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan kearifan lokal di masing-masing wilayah Lombok Tengah untuk membangun atau membina keluarga. Karena bagaimanapun pendidikan keluarga adalah pendidikan yang utama. Kemudian kedua, kaitannya dengan bagaimana kita menyiapkan fasilitas. Tentu dalam tadi tayangannya adalah anak-anak kita yang menjual beberapa produk Lombok Tengah bagi wisatawan. Nah, kita sudah bersama ITDC itu ada Bazar Mandalika. Nah, untuk mengoperasikan memang ini masih dalam pengembangan fasilitasnya. Kemudian ketiga tentu ada peraturan daerah yang kita bentuk untuk mengatur bagaimana anak-anak kita. Baik, waktu Anda habis. Kami persilakan paslon nomor 5 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 4. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pernyataan dari paslon 4 tadi bahwa akan membuat sebuah regulasi dan sarana. Memang kita sadari bahwa anak-anak ini sudah tidak boleh kerja dalam kategori umur sekian. Apalagi usia pendidikan dasar itu sangat tidak boleh. Namun dalam kenyataannya masih terjadi. Dan ini kira-kira langkah apa yang akan dilakukan, tapi tadi sudah secara teori ya, tapi dalam kenyataannya, apalagi dalam suasana COVID-19 saat ini. Dan kita melihat juga kondisi lahan pertanian di Lombok Tengah, yang kebetulan saya orang selatan tahu benar, luas lahan pertanian kita yang demikian luas, yang hanya nanam 1 kali setahun. Inilah sumber pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini harus ada bukti langkah konkret seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik. Kami silakan paslon nomor 4 untuk merespon balik. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Keluarga menjadi harapan besar mereka. Karena itu keluarga harus menjadi tumpuan kita semua. Sehingga pemerintah juga mengucurkan berbagai macam program, termasuk program PKH, program BST, program BLT, termasuk program BLT itu semata-mata untuk apa? Untuk supaya anak-anak mereka tidak menemui jalan buntu yang kita lihat tadi di media. Lalu kemudian keluarga hari ini bukan saja menjadi persoalan pemerintah saja, tapi persoalan kita semua. Artinya apa? Tokoh agama, tokoh masyarakat juga harus memberikan edukasi kepada mereka bahwa anak-anak mereka jangan pernah sampai pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan hal-hal yang kurang bagus. Karena itu kami MMRS mempunyai kartu untuk mereka. Baik, waktu Anda Pertanyaannya, apa kebijakan yang saudara akan lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Tengah? Kami persilahkan kepada paslon nomor 5 untuk menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Ya, terima kasih.
Jadi dalam rangka meningkatkan IPM di Lombok Tengah khususnya terkait dengan dunia pendidikan yang masih cukup rendah, langkah pertama adalah untuk buta aksara salah satu penyumbang. Nah, ini harus terus diberdayakan kelompok-kelompok pendidikan non formal untuk menjaga terutama yang umur 25 ke atas, ini yang masih perlu untuk buta aksara, tapi yang umur di bawah itu masih bisa lewat pendidikan yang formal. Yang kedua, pendidikan formal ini juga perlu ditingkatkan sebuah kebijakan wajib Dikdasnya. Mungkin wajib Dikdas sekarang ya 6 tahun tamat SD, tapi kalau bisa ya 9 tahun. Dia harus diikhtiarkan secara sungguh-sungguh sehingga nanti pendanaan yang 20% merata baik di provinsi, kabupaten maupun nasional itu harus tepat sasaran. Sehingga salah satu penghambat rendahnya IPM di Lombok Tengah dalam bidang dunia pendidikan adalah harus ada penekanan terhadap kewajiban wajib Dikdas yang dimaksimalkan, bukan lagi SD 6 tahun, tapi kalau bisa segera 9 tahun. Dengan nanti setiap anak usia pendidikan 9 tahun wajib hukumnya sekolah. Sehingga ini akan mendongkrak sehingga IPM dunia pendidikan di Lombok Tengah akan meningkat lebih cepat. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 5. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Jawaban nomor 5 pas itu tadi ya. Tapi yang lebih pas lagi kami ingin sampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab pendidikan dalam rangka meningkatkan IPM, khususnya rata-rata lama sekolah itu, maka tidak hanya menjadi tugas pemerintah di sektor pendidikan formal, tapi menjadi tanggung jawab bersama, karena yang menyebabkan angka sekolah itu disebabkan karena banyaknya orang-orang tua kita, generasi-generasi yang usia 40 tahun ke atas yang belum disentuh. Sehingga harus ada gerakan pemberantasan buta aksara yang melibatkan desa, kecamatan, sampai dengan dusun dengan melakukan program-program yang langsung menyentuh kepada. Terima kasih. Kemudian kami persilakan kembali paslon nomor urut 5 untuk memberikan respon. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Jadi apa yang permasalahan yang kita hadapi ketika kami ke depan dijabah oleh Allah SWT menjadi pemimpin di Lombok Tengah kaitan sama masalah pendidikan, sesungguhnya permasalahan adalah karena disebabkan oleh pendapatan per kapita masyarakat kita. Kenapa terjadi seperti itu? Karena salah satu dikaitkan dengan pendapatan per kapita bahwa wilayah pedesaan kita adalah banyak petani. Petani bisa hanya panen sekali. Ini salah satu penyebab sehingga beberapa program yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati kita yang kami coba amati adalah Rurung dan Reban. Reban ini adalah kaitan dengan saluran, namun saluran ini masih sedikit debit air yang berada di saluran tersebut. Sehingga di sini maka untuk bisa meningkatkan pendidikan, mari kita tingkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Waktu Anda habis dan kita kasih aplaus untuk paslon nomor 5 dan nomor 1. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Apa yang akan saudara lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda bicara. Kami silakan. Terima kasih. Terkait dengan sabu masuk dalam narkoba merupakan kejahatan besar yang memang harus diperangi bersama-sama, sinergi semua pihak, dan harus dibutuhkan, bukan sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Yang akan kami lakukan adalah melakukan kerjasama dengan BNN dalam bentuk MOU untuk pencegahan dan rehabilitasi pengguna narkoba. Begitu juga kita akan melakukan kerjasama dengan aparat hukum untuk selalu memantau tempat-tempat di mana diskotik, termasuk tadi diskotik tempat peredaran narkoba. Dan khusus untuk pengedar sendiri, terutama pengedar narkoba di remaja yang untuk generasi muda, maka kita harus betul-betul memberikan hukuman supaya mendapatkan efek jera. Kemudian terkait dengan peredaran narkoba sendiri, maka semua lubang-lubang peredaran narkoba harus kita tutupi, harus kita selalu melakukan pengawasan, harus kita melakukan pengawasan kepada bandara maupun laut dan darat. Kemudian kita juga perlu membentuk desa-desa bersinar bebas dari narkoba di Kabupaten Lombok Tengah ini. Baik, waktunya habis. Kemudian kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita perhatikan dalam pencegahan narkoba, sebenarnya asal usul dari narkoba itu, kita mengenal bahwa narkoba itu disebar kemudahan melalui geografis kita,
kemudahan mendapatkannya karena ekonomi, karena lingkungan masyarakat, dan karena pribadi masing-masing. Ini yang kita tidak perlu menghukum sebelum kita, karena ada namanya from base dalam narkoba itu, yaitu membimbing orang agar tidak terjadi terserang narkoba. Yang kedua baru melakukan preventif. Langkah selanjutnya itu sebenarnya kalau sudah jalan ini dengan menggunakan fasilitas-fasilitas para ulama, para tokoh adat, maka tidak akan terjadi penyerbuan narkoba di diskotik maupun di masyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan. Berikan iya. Baik. Kemudian kami persilahkan kembali paslon nomor urut 1 untuk memberikan respon balik. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Kami setuju bahwa dalam pemberantasan narkoba ini memang tokoh agama, tokoh masyarakat harus kita libatkan di dalam sosialisasi tentang program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau bisa setiap hari Jumat harus ada khutbah Jumat juga di masing-masing masjid yang dimana untuk kita memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan bahaya narkoba, karena narkoba ini tidak saja untuk generasi muda tetapi ada juga orang-orang tua juga yang masih menggunakan narkoba. Kemudian kami juga ingin memberikan melibatkan mantan-mantan pecandu sebagai motivator untuk pemahaman tentang bahaya narkoba. Tandu bersinar, lotang menah tandur, mantan pecandu bersinar untuk. Baik, kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Bagaimana bentuk kebijakan dan program menurunkan angka pernikahan dini di Lombok Tengah? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda mulai menjawab. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menyatakan pertama bahwa wayan tuah berjamaah umaro alim ulama pengusaha mufakat bangun Lombok Tengah. Inilah yang ingin kami sampaikan, bahwa persoalan pernikahan dini itu diakibatkan oleh pergaulan bebas, kemudian kurangnya dakwah yang harus masuk pada sektor alim ulama, yang nanti itu sosialisasi satu perangkat SKPD itu harus ada alim ulamanya satu. Itu nanti sosialisasi pada majelis taklim tentang pernikahan dini agar tidak menimbulkan cacat pada kelahiran anak, kemudian kematian pada bayi serta ibu hamil. Inilah nanti yang akan kita kembangkan, karena masyarakat kita secara kultural itu adalah paternalistik. Keikutsertaannya terhadap alim ulama itu sangat tinggi. Oleh karena itu, ini ijtihadiyah baru kami untuk mengajak masuk alim ulama itu secara permanen dan diberikan tugas fungsinya nanti secara permanen umaro alim ulama pengusaha mufakat bangun Lombok Tengah. Pengusaha itu nanti akan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, terutama janda, ibu-ibu pengangguran, itu pada sektor bagaimana tanah-tanah yang idle itu nanti kita akan kerjasamakan dengan pemerintah agar kiranya peran serta alim ulama menjadi di tengah, menjadi penyimbang antara kebijakan pemerintah secara umaroknya dan pengusaha sebagai kesejahteraan masyarakatnya. Baik. Terima kasih. Waktu habis, kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dini adalah PR kita bersama. Tadi disebutkan dalam video bahwa di Kota Praia saja tinggi permintaan di KUA kita di Praia untuk angka pernikahan dini tersebut. Sehingga apresiasi terhadap jawaban paslon nomor 2. Para tokoh agama yang sebenarnya banyak yang sudah diberdayakan dan termasuk dari penyuluh di Kementerian Agama, ini semakin kita berikan pressure bagaimana dakwah-dakwah di mimbar, sholat Jumat, dakwah di masyarakat ataupun di dunia pendidikan kita, lembaga pendidikan, bahwa pernikahan dini ini menjadi masalah, menjadi problem karena pertama kemungkinan berujung pada percayanya sangat besar. Yang kedua, menghasilkan keturunan yang tadi yang stunting dan membuat masyarakat kita juga tidak meningkat IPM-nya. Baik, kami persilakan kembali paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon balik. Waktu Anda. Terima kasih, karena memang tidak ada pertanyaan balik dari paslon nomor 3. Saya diberikan kesempatan untuk menambahkan bahwa persoalan pernikahan dini ini adalah bukan hanya persoalan pergaulan bebas, tetapi selama ini peran-peran alim ulama kita untuk mengguidance secara keilmuan hukum fikih syariat kita itu nanti yang akan terus digembleng kepada masyarakat agar kiranya pernikahan dini itu adalah sangat berbahaya. Bagaimana alim ulama kita akan mampu bekerja dengan baik dan maksimal kalau tidak dilibatkan secara permanen pada sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, kalau memang diberikan tugas fungsi alim ulama kita untuk menurunkan angka pernikahan dini itu, saya yakin 100% bahwa dia akan turun drastis karena keikutsertaan para masyarakat itu sangat kuat kepada alim ulamanya. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk pasangan paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Selanjutnya,
Terakhir, kami persilahkan paslon nomor urut 3 dan nomor urut 4. Jika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kami persilahkan pada paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Permasalahan sampah dan lingkungan ini tentu menjadi PR bukan hanya di Lombok Tengah tetapi hampir semua daerah di Republik Indonesia. Cara kita atau strategi kita adalah kita upayakan setiap desa itu harus ada bank sampah. Kita didik masyarakat, kita didik komunitas kita untuk menabung ya di bank sampah tersebut, di mana pengolahan dari sampah bisa menjadi benda-benda yang bisa layak jual, mendatangkan income bagi masyarakat. Dan masyarakat kita sebenarnya sudah paham dogma daripada agama kita bahwa an-nadzafah minal iman, bahwa kebersihan ini adalah bagian daripada keimanan kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat, suka mensucikan diri. Perangkat-perangkat dari masyarakat kita berupa tuan guru, berupa para asatiz, mengajak di pondok-pondok pesantren dan di madrasah untuk menjadi lokomotif terdepan, mengedepankan kebersihan lingkungan. Bagaimana para santri, para siswa kita ajak, mungkin 1 kali sepekan kita bersih-bersih kampung. Kalau semua santri, kalau semua siswa kita gerakkan bersih kampung, maka otomatis kampung kita, masyarakat kita ikut akan membersihkan kampungnya dan peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Terima kasih. Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Kalau kami selama ini tidak dalam kebijakan yang tentu tidak jelas tujuan dan sasarannya. Yang jelas pengelolaan sampah di Lombok Tengah ini kami sudah melakukan banyak kebijakan. Pertama, kita membangun kesadaran masyarakat yang notabene adalah produsen sampah dengan membangun kelembagaan di tingkat dusun maupun lingkungan. Tadi ada kelompok masyarakat peduli sampah. Dan di situ mereka punya WKW, punya standar. Ada sanksi bagi warga apabila melanggar WKW. Kemudian kedua, bagaimana peraturan daerah tentang sampah juga kita tegakkan kembali sehingga tentu pelanggaran ini akan menjadi sanksi. Kemudian ketiga, kaitan dengan bagaimana penyiapan desa bebas sampah. 12 desa bebas sampah yang akan kita kembangkan ke depan dalam 2021. Baik. Kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk memberikan respon balik. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Program dari pemerintah Provinsi NTB ada program Zero Waste. Bagaimana kita membuat lingkungan kita ini semakin bersih, sampah-sampah itu bisa menjadi nilai tawar, nilai jual. Program tersebut nampaknya kami lihat kurang begitu terapresiatif di Lombok Tengah ini, sehingga perlu ke depan bagaimana pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bergandengan tangan untuk mengatasi masalah lingkungan. Karena sampah ini jangan sampai menjadi penyakit, mendatangkan penyakit bagi masyarakat kita, dan tentu para pengunjung kita, visitor kita dari luar melihat pemandangan yang kurang baik ini tentu mengakibatkan mereka akan berpikir kembali untuk datang balik ke Lombok Tengah, sehingga hal tersebut jangan sampai menjadi alasan mereka tidak kembali lagi ke Lombok Tengah ini. Baik, waktu habis dan kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 3 dan nomor 4 sekaligus segmen 5 kita berakhir.